Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Halimatus Sa'diyah dengan NIM 103222025 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Islam dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzan. Dimulai dari materi landasan hak asasi manusia dalam Islam. Jadi, landasan hak asasi manusia dalam Islam memiliki karakteristik tersendiri, antara lain absolut, tidak dapat diubah, tidak dapat ditukar, tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat dibatalkan. Nah, hak asasi manusia dalam Islam itu tercantum dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri adalah konstitusi tertulis pertama yang dibuat pada masa Rasulullah SAW di Madinah pada paruh akhir 1 Hijriah. Nah, Piagam Madinah sendiri berisi 3 poin pokok, yakni persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Persamaan di sini dimaksudkan semua sama di depan hukum. Maksudnya, setiap manusia kedudukannya sama di depan Allah, di hadapan Allah. Jadi, Allah tidak membedakan kedudukan manusia berdasarkan bahasa, suku, warna kulit, maupun perbedaan-perbedaan yang lain. Namun, hanya ada satu yang membedakan kedudukan manusia di hadapan Allah, yakni kadar keimanan dari seseorang. Jadi apabila seseorang memiliki kadar keimanan yang tinggi, itu yang membedakan kedudukannya di depan Allah. Dan Piagam Madinah sendiri itu telah ada sebelum bangsa Barat memperdulikan hak asasi manusia pada setiap masyarakatnya. Piagam Madinah yang dibuat pada masa Rasulullah ini berisi 47 pasal, di mana 23 pasal berisi mengenai hubungan antara sesama muslim dan 24 pasal berisi mengenai hubungan antara muslim dengan non-muslim atau Yahudi pada saat itu. Jadi, selain di Piagam Madinah, hak asasi manusia dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya yakni hak untuk hidup, itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Dan hak untuk ekonomi dijelaskan dalam Quran surat Al-Zuriyah ayat 19. Jadi, tadi 3 prinsip pokok dalam Piagam Madinah tadi sudah saya jelaskan mengenai persamaan di hadapan Allah. Kemudian ada juga kebebasan, ya tadi belum saya jelaskan. Kebebasan itu berarti bahwa setiap individu bebas mengekspresikan pendapatnya, bebas menyuarakan pendapatnya, dan bebas dalam memilih agama. Tidak ditentukan bahwa setiap orang harus beragama Islam, tapi setiap orang berhak memilih agama yang akan mereka anut. Kemudian tadi yang persaudaraan di sini dalam lingkup sosial. Dalam lingkup sosial semua manusia itu bersaudara. Apalagi dalam Islam sudah jelas dijelaskan dalam beberapa referensi itu bahwa semua manusia, semua umat di muka bumi ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Berarti semua itu bersaudara. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yakni mengenai maqasid syariah. Maqasid syariah itu berarti kemaslahatan. Kemaslahatan di sini merupakan upaya untuk menjaga kemaslahatan agar tidak terambil hak-hak dari seseorang. Jadi korelasi antara maqasid syariah dengan hak asasi manusia ini sangat erat kaitannya, di mana hak asasi manusia yang sering dilanggar itu dijaga oleh maqasid syariah. Maqasid syariah menjaga
kemaslahatan umat agar tidak terambil hak-hak dari seseorang, agar hak-hak yang tadinya sudah melekat pada diri seseorang itu tetap melekat dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Maqasid syariah sendiri memiliki 3 prinsip. Yang pertama ada al-maqasid al-dhuriyah, al-maqasid al-hajiyah, dan al-maqasid at-tahsiniyah. Al-maqasid al-dhuriyah itu berhubungan dengan keadaan darurat. Al-maqasid al-hajiyah berhubungan dengan kebutuhan. Al-maqasid al-tahsiniyah berhubungan dengan pelengkap. Kemudian maqasid syariah itu dibagi menjadi 2 pada pembagian berdasarkan kepentingannya. Yang pertama berdasarkan kepentingannya berdasarkan urusan umat. Itu dibagi menjadi 3 poin. Itu ada al-dhuriyah, al-hajiyah, dan al-tahsiniyah. Seperti tadi prinsip pokok dari maqasid syariah. Nah, yang pertama dhuriyah itu kemaslahatan pada saat terjadi hal-hal yang mendesak, itu kemaslahatan tetap diutamakan agar tidak mengaruhi kehidupan manusia selanjutnya. Kemudian al-hajiyah itu kebutuhan. Kebutuhan di sini contohnya apabila ada seseorang sedang sakit, itu tidak bisa sholat dalam keadaan semestinya, itu boleh dilakukan dengan duduk atau berbaring. Kemudian yang al-tahsiniyah itu merupakan pelengkap. Pelengkap di sini contohnya pada saat kita mau beribadah, mau sholat, itu dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Untuk amalan lain itu bisa dengan memerdekakan budak, terus bisa juga dengan memberi sedekah kepada orang miskin. Jadi pada hal ini berhubungan mengenai etika dan moral, juga mengenai hal-hal yang dianjurkan namun tidak wajib juga. Kalau ibadah kan wajib, kalau ini dianjurkan untuk menambah-nambah pahala gitu intinya. Kalau yang tadi al-hajiyah itu banyak berurusan pada muamalah. Jadi bedanya antara hubungan manusia dengan manusia, kalau ini hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian lanjut pada pembagian yang kedua ya, itu ada berdasarkan kebutuhan manusia. Itu juga ada 3 poin. Yang pertama ada qotiyah, kemudian ada zaniyah, kemudian ada wahmiyah. Qotiyah itu kemaslahatan yang sudah dijelaskan pada dalil-dalil qoti. Dalil qoti itu dalil yang pasti, yang terpercaya, tanpa membutuhkan penakwilan lebih lanjut. Kemudian yang kedua itu tadi zaniyah. Pada zaniyah ini kemaslahatan itu melalui pemikiran akal. Jadi berdasarkan pemikiran akal, apabila dianggap bisa memunculkan kemaslahatan itu bisa. Kemudian yang wahmiyah itu berdasarkan pemikiran. Saat dipikirkan itu dirasa bermanfaat, namun setelah diteliti lebih lanjut ternyata hal tersebut mengandung kemaslahatan. Jadi hubungan antara maqasid syariah dengan hak asasi manusia itu sangat erat ya, karena maqasid syariah itu berupaya untuk menjaga kemaslahatan, menjaga hak-hak dari setiap individu, menjaga hak asasi manusia individu agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian lanjut langsung materi yang terakhir, yakni sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama pada fase masa Orde Lama,
yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga era reformasi. Dimulai dari Orde Lama. Pada masa Orde Lama terjadi banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan pada sistem pemerintahannya banyak terjadi kebijakan-kebijakan yang dirasa itu bertujuan untuk kepentingan pribadi dari sang pemimpin, atau pada saat itu Soekarno. Dan pemikiran hak asasi manusia pada saat itu berkembang secara responsif dan progresif. Dan pada saat itu juga merupakan masa-masa indah penghargaan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, saat Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959, itu hak asasi manusia langsung macet dalam perkembangannya. Langsung lanjut ke masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu banyak perspektif buruk mengenai hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan berpendapat. Padahal kan kebebasan berpendapat itu penting karena setiap manusia itu berhak mengutarakan pendapatnya kan. Namun pada masa ini pemikiran hak asasi manusia itu dianggap kebarat-baratan dan dianggap individualis. Jadi mereka menganggap bahwa hak asasi manusia itu berbeda dengan hak asasi dalam Pancasila. Jadi pada masa ini penghormatan dan penegakan hak asasi manusia tidak berkembang sama sekali, dan bahkan hampir mundur total. Tidak ada perkembangan. Lanjut masa era reformasi. Pada era reformasi itu giat untuk menegakkan dan menjalankan kembali hak asasi manusia. Pada masa era reformasi ini agenda utamanya itu penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, karena pada masa sebelumnya itu terjadi kemunduran total. Jadi pada reformasi ini agar hak asasi manusia terjaga kembali. Itu merupakan agenda utama dalam reformasi dan dilakukan dengan cara penyelesaian kasus-kasus besar pelanggaran hak asasi manusia, kemudian juga mencegah terulang kembali pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di masa lalu, dan semua elemen masyarakat, elemen pemerintahan itu berusaha memenuhi dan mengangkat hak-hak asasi manusia agar tetap terjaga kembali. Berusaha menegakkan hak-hak yang seharusnya melekat pada manusia, pada setiap diri manusia, dan seharusnya itu tidak dibutuhkan hal-hal semacam ini. Namun karena banyaknya pelanggaran, jadi semua elemen harus bergerak untuk menyuarakan dan menegakkan kembali hak asasi manusia di Indonesia dengan cara pembuatan perundang-undangan dengan berbagai pasalnya, perundang-undangan mengenai HAM, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia dan ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia. Kemudian juga ada langkah dibukanya kembali kasus-kasus hak asasi manusia berat, kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah terjadi di masa lalu seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia lain itu dilakukan pemberantasan, dibuka untuk ditelusuri lebih lanjut dan dilakukan pemberantasan, dilakukan penindaklanjutan guna menjaga dan menegakkan kembali hak asasi manusia di Indonesia.
Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.